Ya, sekali lagi shalom, selamat malam semuanya. Malam hari ini kita akan sama-sama belajar tentang menerima atau menolak Arianisme ya. Menerima atau menolak Arianisme. Nah, sebelum kita mempelajari lebih jauh materi malam ini, saya mau mengajak kita semua untuk menanggalkan sejenak ya kata salah, sesat, bidat, dan stigma buruk lainnya atas ajaran-ajaran yang berbeda dengan kekristenan yang sejati. Malam ini saya mau mengajak kita berdiri di atas pijakan yang sama, yaitu firman Tuhan, yaitu Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, ini pijakan kita malam hari ini, supaya malam hari ini kita tidak sia-sia belajar. Nah, baik Bapak Ibu Saudara, saya tidak berani mengatakan bahwa saya sudah sempurna mengenal Tuhan, tapi saya berani mengatakan seperti Ayub berkata dalam Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jujur, sebelumnya saya hanya orang Kristen biasa-biasa. KTP-nya Kristen, ke gereja, bahkan melayani Tuhan, tapi biasa-biasa. Nah, dari beberapa peristiwa yang saya lalui, saya disadarkan, saya bertobat. Bahwa kalau saya jadi Kristen memutuskan untuk mengikuti Yesus, saya tidak boleh biasa-biasa. Saya tidak mau seperti Ayub dulu, udah belenger, udah gempor, baru mau mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, saya tidak mau. Ya, saya bertobat dari cara berpikir atau gaya hidup seperti itu. Tapi dalam perjalanan waktu saya, pengalaman saya dari berbagai macam peristiwa, saya disadarkan, saya bertobat, saya harus ikut Tuhan, gak boleh biasa-biasa. Jadi kalau saya mengenal Tuhan, saya harus mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Sama seperti Ayub, gak boleh kenal Tuhan dari kata orang atau dari pengalaman orang, tapi saya sendiri harus mengalami. Nah, termasuk yang kita pelajari malam hari ini. Ya, kita tidak akan cepat-cepat mengatakan Arianisme itu sesat, salah dan sebagainya sebelum kita belajar sungguh-sungguh malam hari ini. Nah, hal pertama yang kita pelajari malam hari ini sesuai dengan slide, kita akan belajar mengenai pengertian Arianisme. Ya, beberapa kita mungkin sudah pernah baca buku, dengar atau membaca beberapa tulisan ya tentang Arianisme. Saya tampilkan malam hari ini secara garis besarnya saja ya. Apa itu Arianisme? Arianisme merupakan ajaran dari satu kelompok yang menolak Trinitarianisme ya, yang menolak Allah Tritunggal. Jadi Arianisme ini dia non-trinitarian yang berpendirian bahwa Yesus adalah putra Allah, anak Allah yang diperanakkan Allah Bapa, namun berbeda dari Allah Bapa. Sehingga apa? Yesus itu lebih rendah daripada Allah Bapa. Dan Yesus yang adalah putra Allah ya, atau anak Allah, tidak sama kekalnya dengan Allah Bapa. Jadi nanti kita akan belajar turunan dari pernyataan ini, atau perkembangan atau ajaran dasarnya kenapa sampai Arianisme ini memiliki satu pemahaman bahwa Yesus itu tidak sama kekalnya dengan Allah Bapa. Nah, di abad ketiga seorang yang bernama Arius membuat gugatan terhadap pandangan dari bapak-bapak gereja. Apa pandangannya? Nanti kita akan lihat beberapa. Dan gugatan tersebut ya berkembang menjadi satu ajaran yang dipercaya oleh Arius dan pengikutnya. Bapak Ibu, tidak
diketahui secara pasti apa yang mendasari atau apa motif Arius saat itu, ya, yang jelas hanya Tuhan yang tahu. Tapi dari apa yang dilakukan Arius pada waktu itu, ini merupakan pemberontakan terhadap apa yang sudah dipercayai oleh kekristenan saat itu dan saat ini. Nah, untuk lebih jelasnya apa itu Arianisme, kita akan belajar sedikit, ya, pokok utama atau ajaran dasar. Apa saja ajaran utama atau pengajaran dasarnya? Kristus Sang Putra tidak sama-sama kekal dengan Bapa. Jadi Yesus itu dia tidak seperti Bapa, Alfa dan Omega. Nah, lalu yang kedua itu Kristus Sang Putra tidak sehakikat karena dia itu tidak sama kekalnya dengan Bapa. Karena Yesus itu diciptakan, maka kesimpulannya tidak sehakikat, tidak sederajat dengan Allah Bapa. Jadi kalau dia dipercaya sebagai Tuhan, ya sejujurnya bukan Tuhan yang sejati. Saya kemarin bercanda dengan teman saya, apa pandangan kamu tentang Arianisme? Ya, saya kasih analogi, sahabat saya ini pria, sama seperti saya percaya kamu pria, ya, kamu adalah manusia, hakikatnya kamu manusia dan kamu adalah seorang pria, tapi mohon maaf, kamu bukan pria yang sejati. Lalu ditimpal di grup, berarti bensyong dong. Nah, teman-teman saya satu lagi nimpalin itu. Ini kalau mau jujur dengan pernyataan Arius ini seperti itu, ya, bahwa Tuhan itu atau Yesus itu bukan Tuhan yang sejati. Dia bukan setara dengan Bapa, berarti memang dia bukan Tuhan. Ya, bisa digolongkan dia sama dengan malaikat, bisa dia digolongkan hakikatnya sama dengan manusia kalau mau jujur, ya. Nah, ini ajaran dasarnya dan ini semua berpijak dari ayat-ayat yang dipercaya juga oleh Trinitarian. Tapi sekali lagi mereka tafsirkan atau mengerti secara berbeda. Lalu yang keempat, Kristus Putra Allah dapat secara kodrati berubah. Jadi mereka sangat meyakini juga karena Yesus itu adalah ciptaan manusia biasa, maka Yesus itu masih bisa berdosa, berpeluang untuk dia berubah, ya, sekalipun hidupnya pada waktu itu suci, tapi besar sekali kemungkinan untuk Yesus itu berdosa. Nah, yang terakhir itu jiwa dari Kristus, ya, dari Tuhan Yesus itu sudah ada sebelumnya. Dan jiwa ini mengambil tempat dalam kemanusiaannya Yesus. Nah, pemahaman seperti ini kan sebenarnya sudah dimiliki oleh kepercayaan Hindu, ya, atau Buddha yang percaya reinkarnasi, bahwa sebelumnya sudah ada lalu hari ini masuk ke dalam kemanusiaannya seseorang. Nah, kita tidak mempercayai reinkarnasi, tapi kita mempercayai inkarnasi. Tuhan yang menjadi manusia, bukan jiwa yang sudah ada lalu masuk ke dalam tubuh manusia, nah jadilah Yesus. Kita tidak mempercayai itu, tapi nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, kurang lebih inilah ajaran dasar dari Arianisme. Nah, kembali kita kepada siapa itu Arius. Kita perlu tahu tokoh ini, Bapak Ibu Saudara. Kita perlu menilai siapa tokoh ini, sehingga kita sekali lagi tidak langsung memberikan satu penilaian yang salah terhadap Arius. Nah, Arius ini sebelumnya merupakan bagian dari para uskup pada waktu itu. Namun dikarenakan pandangannya salah atau menyimpang, maka dia dianggap sebagai penyesat atau orang yang tersesat. Nah, jadi pada saat itu Kaisar Konstantin Agung, ya, yang menjadi pemimpin pada waktu itu dari Kekaisaran Roma tentunya, dia ini menolak Arius karena Arius juga menolak ajaran mengenai keilahian Kristus. Menurut Arius, hakikat Yesus itu tidak satu dengan hakikatnya Allah. Memang tidak ada kata homohuios di dalam Alkitab, nanti kita bahas kata itu, tapi para uskup atau bapak-bapak gereja pada waktu itu mengambil kesimpulan dari beberapa ayat, beberapa peristiwa, dan menyimpulkan bahwa Yesus itu homoousios, satu hakikat dengan Bapa. Ya, saya angkat saja satu ayat dulu nih, biar untuk membuka kita semua.
Kata Yesus, aku dan Bapa satu. Ya kan? Nah, kata satu ini sering menjadi pembahasan yang rumit, sulit. Padahal kalau kita belajar Alkitab, kata satu ini sebelum ada kata satu dalam Ulangan 6, semanya orang Israel, kata satu ini sudah ada dalam kitab Kejadian. Pasal kedua, waktu manusia itu ya ketemu dengan pasangannya, lalu mereka menjadi satu. Di ayat 24, Kejadian 2 ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu. Dalam bahasa Ibrani adalah ehad. Ya, satu. Sama dengan Ulangan pasal 6, semanya orang Israel, Allah itu esa, satu, ehad. Nah, sama dengan perkataan Yesus, aku dan Bapa satu. Ya. Jadi dari kitab Kejadian 2, Ulangan termasuk perkataan Yesus, kata satu ini tidak dimengerti secara jumlah, secara numerik ya, tapi dimengerti sebagai satu kesatuan, satu tapi jamak. Ya, inilah hebatnya kalau kita mempelajari tentang Tuhan itu, tidak seperti Arius yang pada waktu itu langsung menyimpulkan bahwa Yesus itu ciptaan. Dia hakikatnya tidak setara dengan Sang Pencipta. Padahal dia harus meneliti dulu dari setiap ayat Alkitab, barulah dia menyimpulkan. Nah, dari satu ayat tadi saja, bapak-bapak gereja itu bisa menyimpulkan bahwa Yesus itu sehakikat. Nah, inilah persoalan yang dihadapi oleh Arius pada waktu itu, di mana dia menolak ajaran bapak-bapak gereja, sehingga bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara, posisi Arius pada waktu itu, ia tidak hanya ditolak oleh kalangan Kristen, tapi oleh pemimpin yang berkuasa pada waktu itu, yaitu Konstantinus Agung. Jadi kita bisa bayangkan betapa terpojoknya Arius pada waktu itu karena pemikirannya ya yang ditolak dalam Konsili Nisea. Nanti kita pelajari sedikit apa itu Konsili Nisea. Nah, dari beberapa sumber mengkisahkan kematian Arius, Bapak Ibu Saudara. Saya pribadi tidak memiliki hak untuk menghakimi kematian Arius, tapi dari peristiwa kematiannya itu ya, karena ada beberapa data yang mengatakan dia mati secara mengerikan. Tapi dari peristiwa kematiannya saya ini menilai diri saya sendiri. Tuhan, tolong aku, berkenanlah Tuhan, aku tidak mau mati seperti Arius mati. Mati dalam keadaan tidak mengenal Tuhan secara benar. Kalau berkenan Tuhan, saya mau mati sampai pada satu titik saya sudah mengenal Tuhan secara benar. Ya. Nah, pemikiran Arius ini sekali lagi ditolak dalam Konsili Nisea. Apa itu Konsili Nisea? Kita belajar sedikit. Nanti setelah slide ini saya ajak kita diskusi ya. Bapak Ibu boleh siapkan pertanyaan. Apa itu Konsili Nisea? Tidak sedikit orang Kristen tidak mengetahui apa itu Konsili Nisea. Dikira Konsili Nisea ini cuman kumpul-kumpul gitu ya. Enggak seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Konsili Nisea itu merupakan pertemuan atau perhimpunan yang dilakukan pada tahun 325. Makanya terkenal sekali istilah Konsili Nisea 325. Ya, yang diadakan atau yang diprakasai oleh Kaisar Konstantinus, dia mengundang 300 uskup. Bisa bayangkan yang hadir ini para teolog, bapak-bapak gereja, orang yang mengerti, belajar firman, orang yang tahu bahasa asli, orang-orang juga yang memang dimuridkan sebelum-sebelumnya oleh para rasul. Ya, jadi mereka itu angkatan keberapa lah gitu ya, nanti kalau kita pelajari sejarahnya. Nah, mereka berkumpul untuk apa? Mereka berkumpul di sana, mereka mengutuk doktrin dari Arius ini. Sama seperti yang Alkitab katakan, terkutuklah, anatema, anatema ya. Kalau ada orang termasuk malaikat sekalipun yang mengajarkan Injil yang lain yang sudah diajarkan oleh Kristus, terkutuklah dia. Mereka mengutuk doktrin Arius dan merumuskan credo Nisea. Nah, jadi ada kredo yang dihasilkan dari pertemuan ini, perhimpunan ini, di mana beberapa butirnya Kristus adalah sehakikat dengan Bapa. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Jadi pada intinya
Dalam kredo ini diputuskan, dirumuskan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang sejati, dia sehakikat dengan Bapa di surga. Nah, Konsili Nisea ini juga dibuat untuk meluruskan ajaran sesat dari Arianisme dan menegaskan kembali. Nah, ada kata menegaskan kembali iman gereja yang berasal dari pengajaran para rasul. Atau kita pakai istilah saudara kita, syahadatnya para rasul. Jadi begini Bapak Ibu, merupakan sebuah kewajaran jika pada waktu itu diadakan Konsili Nisea. Kenapa? Karena kekristenan itu sudah memiliki batasan-batasan, dasar-dasar, prinsip-prinsip. Contoh, Alkitab itu dikanonisasi melalui konsili. Ajaran-ajaran itu disepakati melalui konsili. Bahkan segala persoalan yang terjadi di dalam kekristenan pada waktu itu bisa dilewati bersama-sama melalui konsili. Jadi bisa dibayangkan kalau batasan-batasan ini dibiarkan diterobos oleh Arius. Dasar-dasar ini dibiarkan dibongkar oleh Arius. Prinsip-prinsip ini dibiarkan dirusak oleh Arius. Bisa bayangkan kekristenan tidak mungkin seperti hari ini. Saya tidak yakin kekristenan seperti hari ini Bapak Ibu. Kekristenan menjadi satu agama atau satu kepercayaan yang mengerikan menurut saya. Kalau pada waktu itu tidak diadakan Konsili Nisea. Nah, jadi kesimpulannya Konsili Nisea itu bukan organisasi yang mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Ini sering sekali menjadi serangan untuk kita orang Kristen. Dikira Konsili Nisea 325 itu perkumpulan organisasi di mana di sana diangkat Yesus sebagai Tuhan. Enggak. Kita belajar sedikit saja nih sejarah dari Konsili Nisea. Nah, Konsili Nisea itu sekali lagi merupakan perhimpunan legal. Ini legal Bapak Ibu Saudara karena diprakarsai oleh kaisar yang memerintah pada waktu itu. Jadi kaisar perintahkan itu legal. Dan ini merupakan kesatuan. Jadi bukan satu orang loh Bapak Ibu. Kesatuan dari para pemimpin Kristen yang merumuskan kredo dan meluruskan setiap ajaran yang menyimpang. Wah, ini kalau kita hadir pada waktu itu atmosfernya menurut saya luar biasa ya. Luar biasa sekali. Nah, jadi sampai di sini dulu saya mau buka ruang diskusi untuk kita. Silakan Bapak Ibu, apakah sudah cukup jelas atau ada pertanyaan? Monggo. Ibu Lilis, ada Ibu? Nah, kalau misalkan kalau ada setan, kayak gimana wujud setan itu? Minta dibuktikan. Ya. Jangan hanya melihat halusinasi aja, itu mesti bertanggung jawab sama orang yang punya hajat, saya bilang gitu Pak. Ya. Nah, tapi tetap orang ini tetap ini Tuhan yang ngomong cina. Itu tangan setan cina yang ada di situ. Saya bilang Anda sendiri yang ngomong di situ ada malaikat Tuhan. Jadi saya bingung kalau ada malaikat Tuhan mungkin setan juga nggak ada di situ. Ya. Bener nggak Pak? Ya. Jadi sewot. Ya nggak apa-apa Bu, kita sharing. Kalau dihubungkan dengan apa yang saya sampaikan malam hari ini kan ya inilah fenomena yang terjadi dalam kekristenan ya. Di satu sisi ada satu kelompok yang memang menekankan pikiran, nalar, logis ya untuk mengenal Tuhan, untuk mencari tahu tentang Tuhan, tapi meleset juga ya seperti Arianus ini, dia coba belajar tentang Tuhan, berteologi, tapi dengan pikirannya tentu saja, tapi meleset. Nah di sisi yang lain, fenomena kekristenan yang lain, ada orang Kristen hanya mengandalkan hal-hal yang supranatural, ngeroh gitu ya, dan mengabaikan nalarnya. Sehingga yang Ibu Lilis tadi cerita ini ya memang terjadi di mana-mana, di gereja di mana-mana, kekristenan di mana-mana, modelnya ada saja yang seperti ini. Nah, bagaimana respon kita, apa tanggapan kita? Nah, kembali yang tadi awal saya sampaikan, di awal sudah saya sampaikan, kita harus punya pijakan yang sama. Bahwa kita tuh harus mengasihi Tuhan dengan lengkap. Bukan hanya hati, ya, bukan hanya roh, tapi pikiran juga, bukan hanya pikiran tapi roh juga, bahkan dengan segenap jiwa malahan, segenap kekuatan. Jadi ini yang harus selalu menjadi dasar kita sehingga kita itu tidak terlalu cepat-cepat juga menjudge seseorang salah, sesat dan sebagainya. Tapi kalau kita ini memang mengenal Tuhannya lengkap, ya,
dari mengenal Tuhan secara lengkap. Nah, barulah kita memang bisa menilai, bukan bermaksud menghakimi, barulah kita bisa menilai, wah ini orang mah sebenarnya mengasihi Tuhan hanya dengan hal-hal supranatural saja ini. Ya. Seperti Arius ini, wah ini mah mengenal Tuhan hanya dengan nalarnya saja, tidak dengan hatinya. Jadi tidak lengkap. Intinya kalau kita sampai kepada level sebutlah seperti itu, mengenal Tuhan secara lengkap, kita dapat menilai gitu loh, diri kita maupun orang lain, ini mah salah ini sebenarnya. Nah ini menyimpang ini ya. Jadi sah-sah saja Ibu Lilis tadi mengajukan pertanyaan mana buktinya segala macam, karena memang kita kalau mau mengasihi Tuhan harus segenap ya, nalar, hati, jiwa, bahkan kekuatan kita. Jadi tanggapan saya itu Ibu Lilis sama sebenarnya dengan yang kita pelajari hari ini. Tanggapan saya terhadap Arius nanti di kesimpulan, ya kita akan menyimpulkan juga bahwa memang Arius ini sudah menyimpang, sesat dan sebagainya. Gitu ya Bu Lilis ya. Monggo saya lanjut atau Pak Arif mau masuk, jadi sudah bisa Pak? Ya Pak. Pak, Ya. kalau yang tentang Konsili Nikea itu kan Pak, itu kan diundang 300 orang uskup ya. Pada akhirnya 300 yang hadir Pak. Ya, sedangkan itu kan diundang tuh katanya 1.800 tuh Pak. Betul. Kalau yang saya tahu tuh gitu. Nah, betul. Apakah dengan suara 300 itu akhirnya menjadikan suatu statement yang boleh dikatakan kalau secara hukum di parlemen kan biasanya kan 2/3 harus hadir tuh gitu Pak. Sedangkan di sana kan 1/3 gitu kan. Mungkin apakah itu yang menjadi dasar mereka tidak percaya dengan hasil keputusan Konsili Nikea ini Pak? Ya, kalau saya memandangnya sama seperti hari ini ketika Presiden Jokowi yang manggil para teolog ngumpul di istana. Itu dulu yang jadi dasar kebenaran ya, kita sebut seperti itu dulu ya untuk sementara. Apa yang menjadi dasar kebenaran bahwa Konsili Nicea ini, apa yang mereka lakukan pada waktu itu benar. Karena yang manggil ini petinggi pada waktu itu. Sama kayak hari ini misal Pak Presiden ngundang menteri, ada misalnya ada 20-an, yang datang 10. Lalu dalam pertemuan itu ada satu keputusan yang dibuat bersama antara petinggi dengan para menteri, ya sudah. Tanpa yang lain pun tidak hadir dan tidak dikenakan sanksi, tetap apa yang sudah dibulatkan, dirumuskan, itu menjadi kebenaran pada akhirnya. Nah ini jadi saya berpatokan dulu dengan hal yang umum. Nah lalu kedua, kenapa ini menjadi satu kebenaran, sebutlah seperti itu dulu ya untuk sementara. Karena yang hadir ini kalau kita pelajari satu persatu latar belakang dari para uskup ini, bahkan setelah konsili ini kan ada lagi satu tokoh yang pada akhirnya lahirlah agama Katolik. Ini baru satu tokoh aja waktu saya baca luar biasa banget ya. Bisa menciptakan satu agama yang paling besar sampai hari ini gitu. Ini baru satu tokoh dari 300 uskup ini. Nah apalagi yang lain gitu. Jadi selain berpatokan kepada Kaisar Konstantin, lalu kita juga berpatokan kepada para uskup ini yang 300 orang ini, yang menurut saya jumlahnya banyak. Dan kalau setiap orang itu kita cari tahu satu persatu, sulit juga kita mengatakan mereka ini nggak benar gitu. Ternyata mereka ini orang yang benar. Nah dan tidak ada juga pada waktu itu standar yang seperti Pak Arif tadi katakan bahwa dari 1.800 sekian yang hadir 300 kok ini belum memenuhi kuota untuk dianggap satu kebenarannya. Nah tidak ada juga satu standar seperti itu. Bisa jadi mereka merumuskan ini termasuk Kaisar berdasarkan Alkitab. 2-3 orang saksi berkumpul ya dianggap sah. Bisa juga berdasarkan memang apa yang sudah mereka pelajari masing-masing. Kan waktu ngumpul itu kalau saya baca sejarahnya sedikit, mereka tuh juga tukar pikiran, gak langsung duduk, langsung selesai kesimpulannya ini, enggak. Tukar pikiran gitu. 300 ini tuh benar-benar detail, benar-benar memikirkan secara serius. Nah jadi sulit untuk
menyangkal apa yang sudah mereka putuskan ini sebagai ketidakbenaran, tapi sebaliknya justru kebenaran. Nah, saya jawab sampai situ dulu Pak Arief, silakan mungkin mau ditanggapi. Makasih Pak, cukup. Cukup Pak ya. Jadi Arianisme ini ya ajaran dari satu kelompok yang dipelopori oleh Arianus ini terus berkembang ya. Abad pertengahan, abad 5 sampai 7 itu era-era mereka, lalu abad 16 sampai 19 hingga hari ini. Nah, jadi saya langsung kepada Arianisme yang masa kini saja dan yang bukan Arianisme pada masa kini. Nah, namanya juga Arianisme ini berkembang ya berdasarkan pemahaman manusia. Kenapa saya langsung menyimpulkan pemahaman manusia? Tadi itu nyambung dengan pertanyaan Pak Arief. Ya, ini hanya satu orang dan ini 300 orang yang memang mereka tukar pikiran di situ bergumul berdasarkan Alkitab. Ini hanya pemikiran dari satu orang. Jadi namanya juga berkembang berdasarkan pemahaman manusia. Tidak mengherankan jika ada kelompok yang mirip-mirip dengan Arianisme. Ya, berbeda kan dengan kekristenan. Kekristenan juga berkembang, tapi dasarnya itu Alkitab. Kalaupun ada perbedaan dan sebagainya, kita selesaikan semua berdasarkan Alkitab. Berbeda dengan Arianisme ini ya. Jadi lepas dari mengakui atau tidak, ada kelompok-kelompok yang memiliki kesamaan dengan Arianisme. Ya, kelompok ini disebut Unitarianisme ya atau Unitarian. Mereka hanya mempercayai satu Allah saja, yaitu Bapa. Di luar itu bukan Allah, bukan Tuhan. Hanya mempelajari ya, satu gitu. Jadi hanya satu saja Allah. Lalu Saksi Yehova hampir sama pemahamannya dengan Arianisme, Unitarian ya. Buat mereka Bapa itulah yang sejati, yang Allah, Sang Pencipta, sedangkan yang lain ciptaan. Yesus dianggap sebagai ciptaan yang paling mulia dari segala ciptaan. Lalu kalau gereja, mereka gereja binitarian yang mempercayai Dui Tunggal, Roh Kudus tidak dianggap sebagai pribadi dari Tritunggal, hanya Bapa dan Yesus. Tapi ini pun ya mirip-mirip juga pemahamannya dengan Arianisme. Lalu dalam perkembangannya lagi ada Mormon ya, Mormon juga tidak mempercayai ya Yesus yang ilahi. Nah, di sini saya tulis meskipun belum tentu terkait dengan ajaran-ajaran Arius, namun banyak dari keyakinan-keyakinan inti, ya keyakinan-keyakinan inti mereka itu sepenuhnya sama dengan Arianisme. Nah, yang bukan kelompok Arianisme adalah Gereja Katolik Ortodoks Timur, Gereja Ortodoks Oriental, Gereja Assyria dari Timur, dan semua gereja Protestan. Ya, kalau dibilang semua gereja Protestan ini sejak ada Protestan, lahir gereja Baptis ya, sampai aliran karismatik hari ini. Semua memiliki kesamaan bahwa mempercayai Allah Tritunggal dan menolak aliran Arianisme. Jadi kita patut mempertimbangkan ya, sebanyak-banyaknya Arianisme pengikutnya lebih banyak kelompok yang tidak setuju dengan Arianisme. Jadi patut dipertimbangkan nih, kenapa ini masih lebih banyak jumlahnya dibandingkan Arianisme. Jadi tidak mengherankan jika kelompok yang lebih banyak ini akan bereaksi setiap kali Arianisme mengembangkan kelompoknya. Kita perhatikan dalam sejarah ya, bahwa kelompok yang lebih banyak ini, yang bukan Arianisme ini, sampai masa kini pun akan tetap bereaksi setiap kali Arianisme mengembangkan kelompoknya. Di zaman Megawati saya ingat sekali ya, itu muncul Saksi Yehova, kekristenan bereaksi. Sama hari ini juga kalau kita lihat ada tokoh yang mengajarkan bahwa ketidaksetaraan antara Bapa dengan Yesus, semua kekristenan ya, semua yang labelnya Kristen, tokoh-tokoh hamba Tuhan, pendeta, gembala, apologet, semua bereaksi. Ini tidak mengherankan, jangan kita kira kok begini sih kekristenan. Ini sepanjang sejarah memang seperti itu, karena kita ini lebih banyak ya, lebih banyak. Nah, jadi kesimpulan saya terakhir ini, tidak ada yang baru kata Raja Salomo di bawah
kolong langit ini. Tidak ada yang baru. Kalaupun aliran-aliran ngeroh tadi Bu, kelihatan baru, nggak ada yang baru itu Bu. Sama seperti yang belakangan ini heboh, itu nggak ada yang baru. Tidak bermaksud merendahkan orang-orang yang mengatakan saya mendapatkan sesuatu yang baru dari ajaran saya. Termasuk para pengikutnya, ini ajaran baru ini. Belum ada di buku manapun, belum ada kelompok manapun yang punya ajaran seperti ini. Atau dia juga mengatakan ajaran saya ini tidak sama dari ajaran lainnya. Ajaran ini benar-benar baru. Saya tidak bermaksud merendahkan kelompok-kelompok ini. Tapi saya menganggap orang-orang ini sebagai orang-orang yang tidak belajar sejarah. Padahal kata orang bijak, ketragisan dari suatu sejarah adalah tidak mau belajar dari sejarah itu sendiri. Itu tragis itu. Ya, sudah ada sejarahnya tapi tidak mau belajar dari sejarah itu. Nah, karena itu malam ini mari kita memilih nih. Ya, kita mau menolak sejarah Arianisme ini atau mempercayai sejarah yang benar dari aliran Arianisme ini. Mana yang lebih sesuai dengan Alkitab? Teolog-teolog masa lalu yang jumlahnya lebih banyak atau teolog masa kini yang hanya 1 orang, 1-2 orang lalu memakai ayat-ayat Alkitab. Mana yang lebih sesuai dengan ayat Alkitab atau lebih sesuai dengan Alkitab? Ya, kita malam hari ini saya ajak kita memilih nih, bereaksinya seperti ini. Lalu kita masih mau menggali Alkitab secara pribadi setelah kita belajar nih panjang lebar. Pada akhirnya kita mau nggak kita menggali Alkitab secara pribadi atau hanya dari kata orang saja? Seperti ayat tadi ya, kata satu itu akhirnya saya cari tahu, aku dan Bapa satu. Ternyata kata satu itu satu pengertian dengan Allah itu Esa dalam Ulangan 6. Ternyata mundur lagi satu pengertian dengan Kejadian 2 tadi, bahwa manusia itu bersatu. Wah, ini jamak semua. Jadi kita harus menggali secara pribadi. Nah, barulah kita bisa menilai mereka. Nah, ini alasan saya menolak Arianisme dan kelompok-kelompok lainnya, karena pada dasarnya mereka itu tidak mau belajar kebenaran dengan sebenar-benarnya. Ya, ini kalimat saya ini sudah disampaikan juga oleh bapak-bapak gereja pada waktu itu. Mereka itu atau Arius dan pengikutnya itu tidak mau belajar kebenaran dengan sebenar-benarnya. Kalau mereka mau belajar kebenaran dengan sebenar-benarnya, tidak mungkin mereka menolak keilahian Yesus. Nah, untuk kita hari ini, ingatlah dunia ini semakin berkembang. Jangan terjebak dengan pengkultusan, karena Arius pun pada waktu itu dikultuskan oleh para pengikutnya karena mereka keterbatasan informasi, data-data. Nah, hari ini dunia sudah berkembang. Kita dapat dengan mudah mengakses semua data, fakta, ya tentu saja yang benar. Mari kita gunakan, manfaatkan teknologi ini dengan benar sehingga kita bisa belajar kebenaran dengan sebenar-benarnya. Ya, seperti yang Ibu Lilis tadi sampaikan, waduh di YouTube sudah banyak sekali tanggapan terhadap pelayanan-pelayanan yang hanya mengandalkan hal-hal supranatural itu ya. Udah banyak sekali dasar-dasar ayat Alkitab juga sudah banyak sekali. Mungkin lain waktu kita akan bahas itu. Menarik juga itu Bu Lilis. Nah, lalu yang kedua, kenapa saya menolak Arianisme? Karena pada dasarnya selain mereka tidak mau belajar kebenaran dengan sebenar-benarnya, mereka juga tidak mau mengenal Tuhan dengan sebenar-benarnya. Padahal Tuhan itu selalu membuka ruang untuk kita mengenal Dia. Nah, sayang sekali kalau mereka sudah menolak pengenalan akan Allah itu, sayang sekali. Makanya tadi doa saya, Tuhan, saya ingin mati dalam keadaan sudah mengenal Tuhan dengan sebenar-benarnya. Bukan dari kata orang, tapi aku sendiri yang mau terus belajar mengenal Tuhan. Nah, kalau seperti ini Arianisme, maka saya setuju dengan Ibu Miming tadi. Tidak mungkin bagi saya untuk bergaul dengan mereka atau satu komunitas dengan mereka. Ya, tidak mungkin itu. Nah, sekalipun demikian, ada kasih Kristus yang tinggal dalam diri kita, dalam diri saya, yang menjadi alasan untuk kita bisa menerima mereka. Itu pun dengan catatan nih Bapak Ibu, tujuan kita mengasihi mereka agar mereka mau menerima Injil yang sejati. Kalau enggak, ya sudah, kita cuma bisa berdoa saja, kita naikkan doa kepada Bapa di surga. Nah, jadi inilah alasan kita menerima ataupun menolak Arianisme ya. Sampai di sini saya tutup. Adakah pertanyaan lagi? Silakan. Pak Winter, Ya, seberapa silakan. besar dampak daripada kita tidak peduli mengenai hal-hal yang seperti ini, Pak?
Iya. Karena yang saya pahami bahwa selama ini kan kita bukan belum pernah ya, belum dari sejak saya mengenal Tuhan gitu kan, saya tidak belajar masalah yang seperti ini. Lalu kemudian sekarang timbul seperti ini, seolah-olah kan menjadikan satu apa sesuatu yang membuat kita bingung gitu. Tapi ada sebagian orang pun ada yang tidak peduli juga. Yang penting saya sudah tetap percaya gitu. Nah itu sedampaknya sebesar apa sih gitu kan kalau misalkan hal ini dibiarkan atau misalkan tidak diketahui, Pak? Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa bisa kita bayangkan kalau batasan-batasan yang sudah dibuat oleh bapak-bapak gereja melalui konsili Nisea yang sebenarnya mereka membuat konsili ini atau merumuskan ajaran-ajaran doktrin-doktrin Kristen ini berdasarkan ajaran para rasul dan Tuhan Yesus menjadi sebuah batasan. Bisa dibayangkan kalau batasan-batasan ini dibiarkan diterobos, dasar-dasar itu yang sudah dibangun itu dibiarkan dibongkar, prinsip ini dirusak. Tadi saya katakan kekristenan tidak mungkin ada sebagaimana hari ini. Jadi kekristenan kenapa hari ini Pak masih lebih banyak yang yang menjalankan kekristenan ya dengan baik, sebut seperti itu dulu. Karena memang sampai hari ini mayoritas kekristenan untuk yang fundamental seperti ini masih sepakat Pak. Kita masih sepakat nih bahwa Yesus adalah Tuhan, satu-satunya juru selamat. Masih sepakat Pak ini. Gitu. Tapi kalau ini dibiarkan modelnya Kristen kayak Pak Arief tadi, nggak mau tahu, nggak peduli, ya udah. Kita nggak heran juga lihat hari ini ya tidak bermaksud menghakimi. Memang yang tadinya sudah mengecap kebaikan Tuhan, sudah mengerti dasar-dasar kekristenan sejati, lalu dia coba menerobos batasan itu, membongkar dasar-dasar itu, lalu merusak prinsip-prinsip yang sudah diajarkan firman Tuhan, apalagi yang dasar. Ya kita tinggal lihat saja kan buahnya begitu. Buahnya. Jadi kalau mau di apple to apple, ini kekristenan yang mayoritasnya yang tadi jumlahnya lebih banyak dari Arius ini, mana nih yang lebih berdampak untuk kehidupan di dunia ini? Mana yang lebih memberikan terang? Ya kan? Mana? Sampai hari ini kita harus akui kekristenan yang jumlahnya banyak ini. Karena mereka masih punya dasar yang sama. Bagaimana dengan Kristen yang tidak peduli, nggak mau tahu? Pada akhirnya Pak, mereka akan masuk dalam kelompok-kelompok ini. Apakah Arianisme, apakah Unitarian, apakah Saksi Yehova yang sampai hari ini tidak banyak memberikan dampak kontribusi untuk dunia ini. Gitu. Hari ini kontribusi yang paling banyak diberikan itu ya oleh kekristenan yang jumlahnya lebih banyak ini. Begitu Pak Arief. Oke Pak, terima kasih Pak. Iya, jadi saya mengajak kita sebenarnya begini sih. Saya juga nggak mungkin tiap minggu atau tiap-tiap kompak ngajak kita belajar tentang doktrin gitu ya. Pusing juga nanti pala kita. Makanya malam hari ini materi saya juga kan nggak terlalu doktrinal, tapi lebih bersifat sejarah yang memang mengusik nalar kita juga. Jadi setidaknya kita kalau nggak mau belajar doktrin, belajar sejarah deh, gitulah kira-kira kan. Kalau nggak mau belajar doktrin Kristen, ayolah kita belajar sejarah, itu kan pelajaran umum ya. Waktu kita sekolah juga kita belajar sejarah, daripada kita ngapalin nama Pangeran Diponegoro dan pahlawan lainnya, kenapa kita nggak coba ngapalin tokoh-tokoh dalam kekristenan ini, belajar biografi mereka. Itu menurut saya penting. Gitu, selain kita belajar dari doktrin-doktrin atau teologi. Gitu, seharian ini saya baca aja itu Konsili Nisea, sudah lama waktu di kuliah pernah dibahas tapi kan lupa, udah lama. Jadi saya hari ini tuh tadi baca gitu, baru dari satu sumber itu Wikipedia. Terus saya lihat beberapa artikel, aduh bagus banget ini, memang bagus sekali. Ya Bapak Ibu mungkin kita semua perlulah baca gitu. Kalau nggak mau ya YouTube aja buka, sudah ada kok toko-toko atau apologet yang tinggal taruh earphone, dia ngomongin tentang Konsili Nisea tuh tinggal dengerin aja. Gitu. Silakan yang lain Pak Santo. Pak Winter. Aman, ya. aman. Oh, aman. Ya sebelum Noldin silakan Pak Adit. Ya, makasih Pak. Makasih waktunya, kesempatannya. Ya jujur ya, saya baru
tahu Arianisme, tapi aliran-aliran kepercayaan dan agama ya tadi sebutkan itu udah nggak asing bagi saya. Tapi saya cek Google, kaget juga ya, ini tahun 2004, 2008 ini sebenarnya sudah ada kan. Maksudnya sudah ada di Google dan itu terus di pembahasannya supaya mengingatkan. Nah, saya pikir kan kalau memang ini bidah atau kesesatan di dalam Google, kenapa nggak dihapus saja ya? Tapi memang mungkin ada penggenapan di dalam firman-Nya yang Tuhan katakan di dalam Lukas maupun di dalam Ibrani 13, janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, yaitu di Ibrani, di Lukas juga satu kali muridnya bertanya kepada Yesus di dalam Lukas 21, bila manakah akan terjadi, apa tandanya akan terjadi akhir zaman? Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Ya, saya sendiri ya baru belajar Pak Arianisme. Nah, cuman yang jadi permasalahan kita sebagai orang yang mengerti kebenaran, kita akan lebih fokusnya kepada mereka-mereka yang disesatkan, yang belum mengerti, karena kita baru mengerti tentang Arianisme, atau kepada mereka yang pada dasarnya mereka yang harusnya diberikan kebenaran, disadarkan. Karena saya pernah beberapa kali ya, saya cerita ke Pak Arif juga, saya pernah didatangin Pak dengan aliran yang mereka, saya pikir ini sama aliran kepercayaan daripada Arianisme ini, datang ke rumah dan mereka menunjuk kita yang sesat. Nah, fokus kita lebih ke arah mereka untuk menyadarkan mereka atau kepada mereka yang masih ya keimanannya kurang untuk menyadarkan untuk jangan terpengaruh. Jadi kita baru ngasih tahu ini walaupun seperti saya baru tahu gitu Pak. Jadi intinya apakah mengingatkan ke mereka hati-hati dengan hal ini atau gimana Pak? Iya, ini mantap juga nih pertanyaan Pak Adit ini, karena ini juga pertanyaan untuk kita yang memang sudah belajar nih, yang khususnya saya seperti saya nih gembala, ini punya tanggung jawab di sini ya. Apakah tanggung jawab ini untuk jemaat awam, untuk orang Kristen awam yang tidak mengerti apa-apa sama sekali? Apakah untuk yang sudah terpengaruhi, ya kan? Atau memang yang memang kita datangin betul ini orang-orang ini untuk kita diskusi? Nah, saya yakin seperti ini Pak, Tuhan tuh akan menuntun kita masing-masing berhadapan dengan jenis yang mana, gitu ya. Kan kita nggak usah nyari-nyari juga, nanti mereka datang misalnya. Atau kita nyari-nyari pun kita sudah siap belum dengan kapasitas kita. Yang jelas kita belajar malam hari ini, besok kita lagi mengenal Tuhan lebih dalam lagi, itu sebagai persiapan untuk kita ditemui mau model Kristennya jenis apa nih. Yang jelas dari pengalaman saya Pak, sangat berguna sekali hari ini. Saya bukannya menyombongkan diri sama sekali, tidak. Bukannya berbangga diri untuk meninggikan, saya tidak. Saya berani berkata Pak, saya sudah tidak takut lagi berhadapan dengan golongan-golongan ini. Berani saya duduk sama mereka. Gitu. Kenapa? Karena tadi pijakan saya mau mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap nalar saya juga. Nah, dengan apa saya membuktikan kasih saya kepada Tuhan ketika saya ketemu dengan orang-orang ini? Saya cerita sama mereka, ini loh kebenarannya. Ini loh yang sebenarnya penyimpangan kamu itu di mana. Saya pernah diskusi sama saksi Yehova, mereka waktu itu ada di taman yang ada di DPR situ. Saya waktu itu lagi lari atau jalan di sekitar itu, baru di situ ada taman, saya duduk di situ, mereka pasang spanduk. Dulu zaman kuliah saya jujur, jangankan saksi Yehova, pokoknya semua kelompok golongan yang gak percaya Yesus, takut saya Pak. Gitu. Takut saya ketemu mereka, karena ditanya aja saya nggak bisa jawab gitu. Tapi hari ini dengan penuh keberanian, dengan pimpinan Roh Tuhan, saya berani diskusi sama mereka. Tentunya tadi ya, ada kasih Kristus dalam diri kita yang bertujuan, ayolah kamu dengar kebenaran. Nah, lepas akhirnya mereka mau percaya atau tidak, jangan kita pikirkan. Ya, jadi nanti besok-besok Pak Adit ketemu jemaat, Pak Adit digerakkan Tuhan, ini kayaknya saya harus nyampaikan kebenaran nih. Sampaikan saja Pak. Besok-besok ketemu dengan orang yang masuk ke rumah, Tuhan suruh diskusi, ladenin Pak, jangan takut. Gitu. Anggaplah ini misalkan ya, dari pengalaman saya juga, saya nggak langsung berani atau berhasil menanggapi mereka.
Ada mungkin fase di mana kita belum bisa menjawab semua pertanyaan mereka, nggak apa-apa. Saya biasa batasi komunikasinya dengan kalimat seperti ini. Oke, terima kasih nih buat pertanyaannya, tapi saya belum bisa jawab hari ini ya. Saya minta nomor handphone atau kita atur waktu ketemu lain waktu, boleh ya? Nah, baru setelah itu saya belajar lagi, Pak. Itu metode saya. Contoh ya, waktu itu saya ditanya dari pihak Muslim, Alkitab kamu itu palsu itu. Wow, dia keluarin data-datanya. Jelek nggak kita? Kita belum pernah dapat data ini. Mereka punya kesimpulan seperti ini. Waduh, jelek ini. Lalu saya batasi dengan kalimat oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya batasi di sini dulu. Nanti kita ketemu ya. Besok saya belajar itu sejarah Alkitab. Ketemu lagi sama dia, gantian dianya nggak bisa jawab. Malah saya bisa putar balik, yang palsu itu bukan punya gua, punya elu gitu ya. Tapi saya nggak mau diskusi yang seperti itu. Kita diskusi cukup untuk membuktikan saja ini kebenarannya. Gitu. Masalah mereka percaya atau tidak itu urusan Tuhan. Lalu punya mereka salah pun, dengan kita menyatakan kebenaran, mereka akan berasa kok itu palsu gitu ya. Dengan kita ngomong emas murni nih, yang palsu itu kan akan minder sendiri gitu ya. Jadi itu metode saya. Siapapun Pak, yang Tuhan memang arahkan, hajar Pak. Nah begitu kira-kira Pak Adit ya. Ya, satu lagi Pak. Iya silakan Pak. Ya dulu saya sering beranggapan pengen jadi seorang apologet, sama mungkin seperti Pak Winter. Iya. Pengen sebagai debater Pak. Ya. Cuman mungkin kasih kisi-kisi, kasih tipsnya Pak. Sehingga kalau saya ada baca di satu yayasan buku apologet tebal-tebal, saya udah umuran gini malas baca. Mungkin tipsnya untuk seorang apologet yang militan yang baik, awalnya di mana dulu Pak tipsnya supaya lebih ini lagi terarah? Ya saya cerita sedikit pengalaman saya Pak ya. Jujur awalnya saya tuh jadi apologet itu untuk memang menyerang. Motivasi saya waktu itu. Jadi kalau lihat tulisan saya dulu tuh, debat saya dulu tuh malu sendiri saya ngeliat diri saya hari ini. Tujuan saya cuma menyerang waktu itu. Tapi memang ada kepuasan sendiri sih, karena selama ini kan kita diserang terus gitu ya kan. Jadi waktu itu saya punya motivasi serang balik. Nah waktu spirit saya menyerang itu berbarengan spirit yang memang kayak orang olahraga Pak. Pengen jadi pemenang, dia kan olahraga dia. 24 jam ya, dalam 24 jam dia latihan tuh 12 jam misalnya. Ya waktu itu saya spiritnya begitu. Motivasinya menyerang sehingga spirit saya belajar tuh kuat banget. Nah, dalam prosesnya ya tadi saya malu sendiri, kenapa jadi kayak gini, hamba Tuhan orang Kristen kok nyerang terus gitu ya. Terus saya coba lihat data berapa banyak sih orang yang dimenangkan melalui apologet gitu dibandingkan dengan kita ketemu seperti ini, diskusi, ya man to man, ya bangun hubungan dulu, kemudian saling mengenal. Nah, berapa banyak dibandingkan dengan pelayanan apologet? Ternyata lebih banyak yang dimenangkan melalui penginjilan pribadi. Nah, di situ saya mulai ubah, Pak. Jadi saya tadinya nalar saya sudah dipenuhi dengan semua pengetahuan teologi, saya breakdown ke hati saya dulu. Saya coba cek hati saya dulu, saya benar nggak nih mengasihi jiwa-jiwa, saya benar nggak nih motivasi saya waktu memberitakan Injil kepada mereka. Karena dari pengalaman saya waktu saya diskusi Pak, sekalipun saya ini ada salah-salah kurang-kurang, tapi karena sudah bangun hubungan, jadi bisa keketawaan gitu kata orang. Sorry, kita ralat gitu. Beda kalau kita debat-debat gitu kan, kayaknya pengen menang terus gitu. Tapi kalau sudah bangun hubungan, kita saling kenal, ya sampai hari ini pun ada teman-teman saya yang Muslim juga bisa duduk bareng, ngopi-ngopi, ngobrol santai, habis itu ngomongin kepercayaan masing-masing. Ya udah. Lepas dari terima tidak terima bukan urusan kita, tapi tips saya untuk saya hari ini Pak. Yang pertama memang kita harus punya hubungan pribadi yang kuat dengan Tuhan. Jadi waktu pribadi kita itu tuh harga mati. Saya nggak berani itu penginjilan kalau saya belum merasakan, misalnya hari ini saya mau penginjilan, anggaplah seperti itu. Tapi saya belum merasakan Tuhan, belum mengalami Tuhan hari ini. Terus saya berani tuh injilin orang. Wah, saya nggak berani. Saya benar-benar
harus punya persekutuan yang dekat dengan Tuhan, dengar suara Tuhan. Lalu kalau kita ketemu orang tuh ada tuh berasa pimpinan Tuhannya gitu. Enggak cuman emosi pengen memberitakan Injil gitu, enggak. Atau berapologet, enggak. Jadi waktu pribadi itu sudah harga mati buat saya. Lalu punya kedisiplinan memang Pak untuk belajar. Nah saya tipikal orang yang belajar tuh bukan baca buku justru Pak. Saya tipikal orang yang belajar kayak gini, ngobrol gitu. Jadi saya ketemu dengan orang-orang yang memang suka belajar, diskusi. Nah itu metode saya Pak. Tapi kalau memang kita pola belajarnya baca buku lebih baik itu. Kayak Pastor Robson itu setiap kali video call di meja buku, di belakang buku, pusing saya ngelihatnya gitu ya. Tapi ya bagus memang beda hasilnya gitu orang yang baca-baca buku seperti itu. Nah di atas semuanya Pak, di atas semuanya untuk menjadi seorang apologet itu menurut saya kita harus sesuai dengan 1 Petrus 3 itu Pak. Jadi itu ayat untuk semua apologet. Ya, Pak Adit pernah baca yang mempertanggungjawabkan iman Kristen itu? Ya, itulah. Udah itu aja dasarnya kita berapologet Pak. Tipsnya dari saya cuman itu, ayat itu. Enggak ada yang lain Pak, kita dengan murni, dengan kasih mempertanggungjawabkan iman kita.